Halo parents dan sobat inklusi, selamat datang di episode perdana program Bicara Disabilitas. Ini sebuah inisiasi dari Yayasan AKMI melalui channel Inklusi Positif. Jadi saat ini di program ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar informasi ataupun inspirasi dari dunia disabilitas. Saat ini saya juga sudah berada di ruang podcast milik pemerintah Kota Depok, di mana kita difasilitasi untuk mengadakan sesi. Bersama saya Ansar Dwibowo sebagai host. Saat ini kita sudah kedatangan Kak Isan. Kak Isan ini adalah Ketua Yayasan AKMI yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan juga disabilitas. Selamat datang Kak Isan. Halo, selamat datang. Halo, Peras dan sobat inklusi. Ya, sebagai informasi, Ya. Kak Isan ini tuh sebenarnya kawan saya dari SMP. Ya, jadi kita ini udah berteman sekitar 20 tahun ya, 20 tahun lebih lah. Udah lama lah ya, Udah lama banget. lama banget. Dan dalam mungkin sekitar satu tahun terakhir saya tahu kalau Kak Isan itu berkecimpung di dunia disabilitas. Kak Isan ini punya yayasan, tapi eh, yayasan itu sebenarnya sudah terbentuk dari lama ya Kak Isan ya. Iya, Bisa diceritakan Kak Isan dari kapan yayasan ini terbentuk gitu? ya. Ya, sebelumnya, perkenalkan saya Ihsan, Ketua Yayasan Harapan Karya Muda Indonesia. Stay-nya kita di Depok ya. Cuman kita sebenarnya punya kantor cabang juga di Jakarta gitu, tapi lebih banyak kegiatan di Depok. Ya, HKMI sendiri itu berdiri tahun 2020 tuh kan, Sar, gitu. Jadi diinisiasi dari teman-teman kita yang ingin bergerak, sosial lebih ya, lebih dan bermanfaat. Jadi kita sebenarnya di awal ingin, pemberdayaan untuk, warga prasejahtera, gitu. Jadi sebenarnya awalnya nggak menyasar disabilitas tuh, gitu, nggak menyasar disabilitas. Nah, di awal kenapa sih, eee, akhirnya kita, mencetuskan untuk bergerak disabilitas. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin Allah tuh ngasih kita amanah, di event pertama kita, itu, kegiatan donasi kaki dan tangan palsu. Dari situ tuh, jadi, kita mulai, menggali tuh stakeholder-nya, penerima manfaatnya, dengan, pemerintah setempat. Dari kita mulai, berjejaring dari situ. Dan waktu itu ya berarti, saya juga searching-searching juga tuh untuk kita harus ngubungin siapa untuk, memperoleh penerima manfaat kaki dan tangan palsu itu. Nah, waktu itu kita ke dinas sosial, ke bagian rehabilitasi sosial ya, yang memang menangani disabilitas. Dari situ, kita minta tuh nama-nama, warga Kota Depok, untuk diajukan kaki dan tangan palsu. Di event pertama kita itu, waktu itu ada 20 penerima dan, 5 orangnya, dari luar Kota Depok sih waktu itu. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti di awal itu tidak punya pengalaman sama sekali Betul, terkait dunia disabilitas, betul. tapi langsung mendapatkan event atau mendapatkan kepercayaan Kepercayaan, untuk bisa memberikan, apa namanya, bantuan kepada kelompok disabilitas itu. betul. Nah, Eee, setelah event itu ya, waktu itu event itu kita adakan di Pasar Segar Kota Depok. Ya. Pasar Segar Depok, semua usia, dari mulai anak-anak kecil sampai, mungkin ada yang usia di atas 50 ya, Oh, dari jadi, mulai memang ini beragam ya, nggak beragam. hanya menyasar dari kelompok anak-anak atau remaja gitu ya? Betul, semua usia. Jadi memang di HKMI sih, kalau udah ke sini sih itu, dari semua usia dan dari semua jenis disabilitas ya, di HKMI Oke. sendiri. Nah, di event itu kita melihat, ternyata banyak anak-anak yang membutuhkan kaki daun tan palsu dan banyak, remaja dan orang tua. Nah, jadi kita timbul rasa, empati, rasa sayang terhadap mereka, gitu. Dan dari situ, dari event itu, ya alhamdulillahnya kita bisa, eee, terus, eee, menjalani program-program disabilitas, gitu. Jadi itu tuh pematik ya, Romantis, betul, trigger-nya. trigger-nya di event pertama sudah melakukan, apa namanya, memberikan bantuan ke banyak
apa namanya, masyarakat yang, mempunyai, Iya keterbatasan gitu? iya betul. Atau sebenarnya itu keterbatasan atau enggak sih ya sebenarnya masih Ya secara, fisik ya itu keterbatasan, cuman secara kemampuan buat khususnya yang buat jaksa ya, secara intelektual sih sebenarnya, mereka nggak memiliki keterbatasan ya. Jadi sebenarnya kalau bicara disabilitas kan banyak ya, banyak kualifikasinya gitu. Nah di HPMI sendiri tuh sebenarnya semua kualifikasi, disabilitas ada. Ya kan kalau misalnya kita tahu ada tunarungu wicara iya. gitu, terus tunanetra, daksa, sama, intelektual ya, ada Down syndrome, ada, autism, dan ada juga cerebral palsy, semuanya sih ada sih di HKMI. Waktu itu kalau balik lagi ke momen tahun 2020 di Pasar Segar, hal apa sih, momen apa yang bikin Kak Isan ini kok, oke kayaknya, kita bakal beberapa tahun ke depan kita bakal Iya fokus di sini, kita akan ngembangin iya yayasan ini, kita akan merangkul lebih banyak lagi orang, dengan disabilitas untuk iya, bisa, apa namanya, berkembang. mhm. Nah jadi ternyata di, donasi kaki tangan palsu itu kan nggak sekali, 2 kali apa prosesnya. Jadi memang ada beberapa proses kan. Pertama diukur dulu, terus dicetak dulu fitting pertama, fitting kedua, terus lanjut, baru serah terima. Nah, waktu itu ya, pas di event pertama, kita melakukan serah terima, disupport juga sama Pemkot Depok tuh, di Gedung Teratai waktu itu, di Gedung Teratai, Ternyata di sini di Balai Balai Kota Kota Depok. Depok, ya Gedung Teratai kita serah terima. Dan, ternyata pas di event pertama itu masih banyak, teman-teman kita yang belum terakomodir, Oke. gitu. Jadi, tahun 2021 dan, itu yang kedua kita adakan lagi. Nah, kita juga ada jalannya tuh ya, ada rezekinya juga buat teman-teman ada lagi, dan puncaknya di tahun 2023 ya, kita bisa ngasih banyak banget tuh. Jadi ternyata itu dari apa, yang jumlah yang membutuhkan itu lebih banyak Lebih daripada banyak. gitu ya, Ya belum terakomodir yang waktu belum itu kan yang terakomodir. pertama. Jadi kita berpikir, ini ternyata banyak nih." Jadi pertama kita berkecimpung disabilitas dan ternyata banyak teman-teman kita yang, membutuhkan kaki dan tangan palsu. Dan ternyata makin ke sini banyak juga yang membutuhkan alat bantu disabilitas tuh. Makanya di tahun ketiga ya, tahun kedua kita kaki dan tangan palsu, tahun ketiga kita ngasih kaki dan tangan palsu, alat bantu dengar, kursi roda, sama stroller waktu itu. Oh, oke, Ya, jadi ya semakin ke sini setiap tahunnya itu semakin banyak lembaga yang membantu dan iya variasi alat bantunya itu semakin banyak juga ya. iya betul. Nah itu bagaimana Kak Iza untuk mendapatkan, jaringan seperti itu? Apalagi ini mengingat waktunya kan cuma dari 2020 sampai 2023 Iya, dan relatif waktu yang, mhm, singkat tapi, iya eh, atau ya nggak bisa dibilang singkat juga sih iya, ya, tapi akhirnya kan jaringan itu terbentuk dan udah betul, semakin banyak. iya. Kalau boleh tahu di sampai 2003 atau sampai sekarang aja udah berapa banyak Kak Ihsan yang mendapatkan bantuan itu? Kalau, totally ya kalau semua alat bantu disabilitas mungkin lebih dari 100 ya. Dari itu semua di Depok aja atau sudah tersebar Ada beberapa yang, Jabodetabek, di di Depok Depok ya? sih, Depok nih, Depok. Jadi memang, alhamdulillah udah bisa menjangkau semakin berapa tadi jumlahnya Kak Ihsan? Kalau Secara total total lebih dari 100 sih, lebih dari lebih 100. 100. Kalau anggota kita sih sekarang ada 500-an lebih lah ya, Oh, 500-an lebih. anggota Jabodetabek. itu 500 itu apakah di sifatnya itu ada apa namanya, ada di satu tempat tertentu gitu atau bagaimana sistem keanggotaan itu, Kaisan? Ya, jadi sebagai informasi memang, HKMI yayasan yang non panti nih, Kansar nih. Oke, Jadi ya nanti. non panti, jadi anak-anak itu tinggal di rumah masing-masing, Iya. jadi kegiatan kita dulu lebih ke event, donasi, dan advokasi sih, Event, donasi, dan dan advokasi. advokasi, lebih gitu. Jadi memang kalau kita, apa namanya, agenda tahunan kita ya, Iya. yang rutin itu memang, kita biasanya ada family gathering tuh, family Oke. gathering, terus kita ada kegiatan Ramadan, Iya. bukber, santunan, dan lain-lain. Terus ada acara Hari Anak Nasional. Oke. Nah, kalau Hari Anak tuh biasanya kita ada lomba ya, lomba untuk anak-anak,
Terus, ada puncaknya sih kita di Hari Disabilitas Internasional ya, itu di Desember ya. Itu semua sudah berjalan berapa tahun? Dari tahun berapa, Kaisa? Dari tahun kegiatan rutin itu dari tahun 2021 ya. Oke, jadi setelah 1 tahun setelah terbentuk, Betul. itu sudah mempunyai kegiatan rutin seperti itu ya? Iya, betul. Dan jumlahnya dulu di awal masih berapa, Kaisa? Ya dari puluhan sih. Puluhan, Ada sekarang 10, 20, 30, ya sekarang sekarang udah sampai 500-an lebih sih. 500. Itu semua apa, anak-anak dari wilayah di luar Depok juga ada Iya dari dapat Sumedang, ini? ada, heeh. Oke. Kenapa milih ini, Kaisa, event advokasi sama edukasi itu ya? Ya pertama, ternyata banyak, anak-anak disabilitas yang di rumah, Iya. betul, yang non panti, dan mereka belum terakses informasi sebenarnya. Jadi misalkan, eee, ada orang tua yang memiliki anak disabilitas, tapi dia belum tahu nih, sekolahnya gimana, di asesmen awal tuh di mana, terus, sebagai orang tua dia harus apa, gitu. Itu masih banyak yang belum terinformasikan. Nah, jadi kita memilih, di segmen itu sih, gitu. Khusus untuk yang edukasi ini memang, kondisinya itu, eee, ketika mereka jadi orang tua, Mhm. terus menghadapi anak yang mempunyai disabilitas, Iya, atau, orang tua yang sudah, apa namanya, sudah membesarkan anaknya nih, iya. keterbatasan informasinya apakah ada di fase itu atau fase yang kedua gitu, kebanyakan? Di keduanya ada sih. Oh, oke. Dia jadi, baru, mendapatkan anak disabilitas dan dia sudah mempunyai anak disabilitas, gitu. Jadi meskipun dia sudah membesarkan anak, tetap Iya, masih ada yang belum belum tahu ya informasi bagaimana cara betul, cara apa, mendampingi anak-anak ya? betul. Karena kadang ada anak yang, apa, tantrum terus seperti apa. Jadi sekarang banyak yang misalkan kalau anak normal aja susah tergantung sama gadget gitu ya. Iya, Nah, sama biasanya anak yang disabilitas juga ada sama. Terus misalkan ketika anak pubertas gitu ya, mungkin kalau pubertas anak normal kita bisa edukasinya mungkin bisa lebih mudah ya. iya. Tapi ke anak-anak disabilitas yang anak-anak Down syndrome, anak autism dan dia pasti ada fase itu. Iya. Nah, itu kita kasih informasi juga. Nah, informasinya tuh bagaimana, guys? Apakah, Mhm, nanti di setiap event itu ibu-ibu ini akan ada apa, pelatihan atau mhm. memberikan informasi atau memang ada program-program yang terjadwal dari Iya. Yayasan KMI? Ada sih kita, semacam seminar ya seperti itu ya. Oke. Seminar dan lagi-lagi kita juga, di-support. Jadi di Dinas Sosial Kota Depok itu ada LK3 tuh Kansar tuh. Apa itu, guys? Jadi LK3 tuh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Nah, jadi di situ ada dokter, terapis, dan psikolognya, Oh, dan itu free ya iya. dari Pemkot Depok. Makanya makasih nih Pemkot Depok nih sudah support, apa, adik-adik kita, saudara-saudara kita disabilitas nih. Jadi di LK3 itu, bisa konsultasi, di-asesmen dulu, Iya. hasil asesmennya itu nanti bisa juga tuh buat, dipakai rujukan dia sekolah, bisa juga tuh. Kadang kan kalau anak-anak disabilitas, bisa sekolah di tempat umum. Iya. Nah, di Depok ada peraturannya tuh memang Kansar tuh. Jadi sekolah umum tuh harus menerima anak disabilitas, tapi kan dia butuh hasil asesmen ya, Iya. asesmen awal. Ini anak ini bagaimana, seperti apa. Nah, itu bisa di LK3. Dan Ja ada terapisnya juga. Jadi misalkan sudah di-asesmen, nah biasanya teman-teman di LK3 dia kasih, apa namanya, kasih arahan kan, berarti anak ini harusnya seperti apa, orang tua harusnya seperti apa. jadi di sini tuh Yayasan HKM itu sifatnya itu sebagai fasilitator gitu ya? Betul, betul, fasilitator. Jadi ketika ada orang tua yang membutuhkan informasi, nanti Mhm, HKM bisa mengarahkan, "Oh, bisa. ini, baiknya misalkan datang ke, apa namanya, K3 tadi yang ada Iya, di Kota LK3. Depok ya." Mhm, Jadi untuk mendapatkan akses informasi dan segala macam itu bisa betul, menghubungi HKMI. Nah, betul. HKMI ini, bisa dijangkau semua orang nggak nih, Kaisa? Bisa, sangat bisa dan terbuka sekali kita ya, Iya. dengan teman-teman kita disabilitas ya. Jadi untuk orang-orang tua, yang memiliki anak disabilitas ataupun, eee
disabilitas sendiri ya, Iya. itu bisa menghubungi kita sih, kan Nanti ada proses seleksi nggak ketika misalkan, mhm, eee, harus domisilinya di Depok atau mhm, sekitar Jabodetabek aja gitu? mhm. Kalau untuk HKM ini sendiri sih semua bisa bergabung, Iya. cuma nanti memang ada program-program yang, apa ya, tersegmen ya. Jadi Iya. kalau misalkan, ini program dari Kota Depok ya berarti ini untuk hanya warga Kota Depok. Tapi kemarin misalkan kita dapat dari, program KPRJ ya, dari Iya. KPRJ tuh kita banyak tuh kan satu ada 1.000 orang mungkin itu ya, ada 1.000 1.000 orang, 1.000 orang ya. Kita bawa KPRJ 1.000 orang mungkin totally ada 20 bis ya. 20 bis, 20 bis 1.000 orang yang rombongan tapi datang. dibagi harinya sih. Nah Oh, jadi oke. kemarin kita tuh, tim admin HKMI itu sampai 4 kali kayak ke PRJ itu. Bolak-balik. Iya bolak-balik untuk mendampingi anak-anak ya, tapi memang nggak anak-anak disabilitas saja, jadi Oh, anak-anak oke. disabilitas dan anak-anak, yatim piatu dari beberapa panti. Oke, jadi mereka itu, apa namanya ya, kalau memang untuk ukuran anak-anak itu, memang apa namanya, program yang paling pas itu, sifatnya yang hiburan begitu ya, Kak, Ihsan? Ya jadi, kan kalau anak disabilitas kayaknya butuh aktualisasi lebih tinggi sepertinya ya, kalau menurut saya sih dibandingin kita nih. Jadi mereka butuh, eee, apa ya, sarana untuk mengekspresikan, diri gitu. Nah salah satunya memang setiap acara HKMI sih kita biasanya kan di mall ya, Iya. biasanya kita tuh di Transmart, di, The Mall atau di balai kota juga kita pernah ngadain. Nah itu biasanya sih kita pasti menampilkan, itu sih, apa namanya, bakatnya mereka. Kadang ada yang nyanyi, Oke. ada yang menari gitu, ada yang main musik juga ada, main musik ada, Jadi, dan lain-lain. ini tuh bukan sekedar acara senang-senang semata ya, atau Ya, hiburan semata ya. mhm, Mungkin di luar sana, eee, ket apa namanya, akses mereka untuk bisa aktualisasi diri, betul, meningkatkan kepercayaan diri masih betul, masih belum banyak ya. mhm, Jadi makanya memang acara-acara seperti ini tetap harus banyak ya. betul. Jadi memang pertama gini ya, kan, lingkungan kalau di rumahnya, mungkin nggak mendukung ya, karena Iya. kan dia satu anak, disabilitas dan di antara lingkungan yang normal. Iya. Mungkin beberapa lingkungan itu support ya, ada yang support, Iya. tapi kan ada juga yang nggak support. Nah, kita mau menciptakan sih sebenarnya lingkungan yang bisa support mereka. Ma Oke. makanya di HKM ini kita menyebutnya keluarga nih, keluarga besar. Iya. Gitu. Jadi, buat teman-teman sharing, buat teman-teman, apa namanya, bisa dapat, keluarga lagi yang bisa saling menguatkan, itu bisa di HPMI sih. Oke, berarti, tadi dari sisi, apa namanya, hiburan untuk mengaktualisasi diri, untuk meningkatkan kepercayaan diri, Iya, sudah ada gitu ya. Selain itu ada program lagi nggak ya? Kayak, eee, yang kita tahu gitu kan ketika mereka beranjak dewasa, iya betul. ketika nanti harus, apa namanya, mungkin ya berhubungan dengan dunia luar, harus Betul. bekerja, Iya, dan itu ada nggak program yang untuk menyiapkan iya. juga ya ke arah sana? Iya, HKMI, eee memang berkolaborasi ya, dengan semua komunitas. Jadi dengan pemerintah Kota Depok, dengan pemerintah, daerah lainnya, dengan komunitas disabilitas lainnya. Nah, saat ini kita juga kolaborasi dengan Terala Foundation. Iya. Terala Foundation, nah itu, kita lagi ada pelatihan untuk usia produktif nih tadi yang Kak Iya. Azhar bilang, jadi untuk 18 dan 35 tahun. 18, 35 tahun. Heeh, dan itu bisa semua ini ya, semua jenis disabilitas, tapi memang yang mampu didik ya, yang mampu didik Mampu gitu. didik itu Jadi misalkan seperti yang bisa apa biasa? menerima, bisa menerima materi lah ya. Oh, Kan karena ada misalkan ada tunagrahita kan IQ-nya batasnya 70. iya. Nah mungkin yang IQ-nya di 40 tuh, kita bilangnya nggak mampu didik nih. Oh, Kalau IQ-nya 70 atau 80, nah itu mungkin masih bisa. Nah di, pelatihan itu dengan Terala Foundation, jadi memang mempersiapkan, mereka ke dunia kerja tuh kan, oke. jadi mulai dari, apa namanya, eee skill berbicara, terus skill manajemen usaha, Oh, gitu oke. itu ada juga tuh.
Nah ini, sebagai informasi juga sekarang sedang ada sih pelatihan itu, ini batch 2 ya, udah batch 2. Oke, berarti sekarang ini Yayasan HKMI sedang, bekerja sama dengan Terala Foundation Iya, Kak, terkait, apa, pelatihan. pelatihan dan penyiapan, apa namanya, anak-anak dengan Iya disabilitas sih, yang di usia usia produktif. produktif Iya, ya, betul betul. 8 sampai 35 tahun dan sekarang sudah ada di batch kedua. Iya, Nah, ini rencananya sampai batch berapa, Kak? ada 3 batch gitu, di batch ketiga itu akan ada di Oktober, Ya. nanti pendaftarannya, akan kita share tuh, ada link pendaftarannya nanti. Oke, itu berarti yang batch ketiga ini masih terbuka untuk umum ya? Masih masih masih. Jadi yang, batch satu dan kedua itu udah ditutup. Iya Nah, sekarang nanti akan dibuka lagi untuk yang bulan Oktober. iya, betul. Nah, itu, apa aja sih yang dilatih atau Yayasan HKMI di situ, berperan sebagai apa, Faisal? Ya, jadi, HKM itu support ya, Oke, support support untuk dalam artian untuk sarana prasarananya dalam, apa namanya, pelaksanaan pelatihan itu, gitu. Jadi karena, kalau narasumber dan materi segala macam itu udah dari Carel Foundation, oke. jadi kita support di sarana prasarana dan itu juga, kita di-support juga lagi-lagi kita di-support juga sama Pemkot Depok tuh kan saat tuh. Eee Wah, ini banyak banget dukungan dari Iya, Pemkot Depok nih ya? makanya kita, terima kasih sekali ya, Iya. Pemkot Depok, support dan memang, apa namanya, Pak Wali Kota Iya. gitu, salah satu concern-nya di, disabilitas. Oh. Nah, sebagai informasi juga Kansar, jadi nanti ada namanya di, Kota Depok nanti memiliki rumah kreasi anak istimewa, gitu. Sudah atau baru atau akan? Kalau, kegiatannya sudah, tapi sementara sementara sih masih di lingkungan Pemkot Depok, nanti punya gedungnya namanya RKAI ya, kita nyebutnya RKAI, nanti ada di sebelah Gramedia Depok tuh. Oh, Yang dulu oke, SD. saya tahu ya, itu Iya kayaknya dulu bekas SD iya, itu. betul. Nanti ada di situ, ya mudah-mudahan, RKAI itu di, tahun depan lah ya, akhir-akhir tahun depan sudah berdiri lah di sebelah di Margonda itu ya. Jadi RKI itu merupakan, sarana untuk mendukung perkembangan Anak-anak anak disabilitas. Iya disabilitas di Kota Depok iya. khususnya ya. Nah itu di bawah, Dinsos Kota Depok. Ada apa aja, Kak, Isam di situ nanti, Faisal? Sebenarnya sih banyak ya, jadi, pelatihannya banyak, jadi ada pelatihan menari, terus melukis, terus pelatihan, UMKM, kemarin ada, desain ya, desain dan membuat konten, terus ada juga, pemeriksaan kesehatan. Jadi sebenarnya RKI ini di-support juga dari, dinas-dinas yang ada di Kota Depok. Oke, berarti itu, apa namanya, dipersiapkan tuh dari sisi, apa namanya, aktualisasi diri atau meningkatkan kepercayaan dirinya disiapkan, tapi juga mempersiapkan untuk masuk ke dunia kerja ya. Betul. Nah, kalau kita, ngomongin soal dunia kerja tuh Iya Ihsan, di sini kan Yayasan KHKMI bekerja sama sama Terala Foundation, iya mempersiapkan anak-anak usia produktif iya. untuk masuk ke dunia kerja gitu Mhm. ya. Nah, kondisinya seperti apa sih? Apakah, eee, untuk Depok saja misalkan, apakah Iya. udah cukup baik dari perusahaan dari segi perusahaan-perusahaan yang bisa menerima Mhm. atau memang masih sangat perlu ditingkatkan? Ya, jadi gini, kalau regulasinya sih sudah ada ya, sudah ada memang dari, 1%, apa namanya, pegawai itu, harus ada yang disabilitasnya. Nah, cuma balik lagi ya, perusahaan itu kan menerima, eee, Ini di Depok aja ya? Regulasi 1% enggak itu itu nasional sih, secara nasional? nasional Oh, oke. nasional, gitu. Nah, tapi memang perusahaan itu kan, menerima dengan kualifikasi yang dia butuhkan. Oke. Gitu. Jadi memang kita mempersiapkan kualifikasi yang perusahaan itu butuhkan. Tapi memang ada beberapa sih yang sudah ada, yang sudah masuk dunia kerja. Iya. Itu kemarin ada teman-teman tunarungu di salah satu perusahaan retail, misalkan. Terus ada teman-teman tunanetra yang, dia jadi call center misalkan, Oke. itu ada juga. Nah tapi selain itu, Kementerian Sosial juga dia membuka pelatihan tuh, kemarin dari Kota Depok ya, dari HKMI juga, dari Dinsos, ada saat mengiringkan namanya Pak Suharto, dia ada Iya. Kansar, dia
Usia 50-an, tunanetra, pelatihan di Sentra Fangudi Luhur Bekasi, itu untuk pelatihan, pijit tuh, selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Iya, selama 1 tahun itu Lama juga ya ininya, pelatihannya seperti itu, Kaisa? iya lama karena, di 6 bulan pertama baru, apa, materinya tuh pijit 3 pijit. Kemarin saya barusan ngobrol gitu sama Pak Suwarno, kebetulan ketemu. Jadi materi di 6 bulan pertama itu baru, pijat yang untuk, lelah aja gitu, dasar lah dasar lah, Oke. dasar. Nah 6 bulan kemudian itu, 6 bulan kedua, itu baru ke, pengobatan gitu aku. Jadi memang variasinya juga banyak ya, Banyak, gitu ya? ada 3 sih, dia ada shiatsu, massage, sama refleksi. Ada Jadi 3 materi. sebenarnya itu sudah ada kewajiban 1% Iya, untuk bisa betul. merekrut dari kaum disabilitas. Hanya Iya, saja yang di sisi kualifikasi. hulunya ini ya yang harus disiapkan juga ya. Betul. Makanya salah satunya tadi KMI bekerja sama sama Karang Air Indonesia menyiapkan itu yang fokus di usia 18 sampai 35. Ya, itu apa aja Kaisa yang dilatih Kaisa dengan Terala itu? Ya, di pelatihan itu teman-teman diajari pertama, life skill ya, lebih ke skill berbicara dan menyiapkan mental di dunia kerja. Nah, diajari juga, pelaporan ya, pembuatan pelaporan sederhana, sama pengenalan komputer sih, pengenalan komputer. Jadi kan memang Basic-basic skill-nya basic saya. skill-nya, karena memang misalkan ternyata, apa, tunanetra juga bisa kok pakai komputer, gitu loh. Di Terala ada juga tuh, di pelatihan itu. Jadi semuanya diajarin terus gimana, apa namanya, teman-teman tunarungu berbicara dengan orang-orang yang kali ya, yang normal dan segala macam dan menyiapkan mental sih. Sebenarnya sih lebih lebih apa ya, lebih spesifik tadi menyiapkan mental kerja itu. Jadi dikasih tahu tuh kalau misalnya bekerja berarti harus A, B, C, D disiapin itu. Itu ke mental, seberapa, apa namanya, seberapa besar sih pengaruhnya, kesiapan mental itu untuk masuk ke dunia kerja untuk Ya, kalangan disabilitas? ya jadi memang, karena di dunia kerja itu mungkin dia, eee, merasa dia minoritas pasti ya. Karena pasti pas dia masuk teman-temannya itu, normal semua dan dia tuh harus sudah mengerti tuh, apa, gimana sih dia, satu di antara ya normal, gitu. Gimana dia, adaptasi di lingkungan barunya. Nah, apa, selain dari skill-nya yang dia harus punya, tapi mentalnya karena kan akan membentuk teamwork ya, lebih ke persiapan dia membentuk teamwork di dunia kerja sih. Kayak jadi itu sih, itu ada simulasi ya bagaimana dia tidak bekerja sendirian, harus Iya, bekerja dengan tim. iya betul. Itu sangat sangat perlu ya. Dan ada simulasinya ya, Oh, ada oke. simulasinya, heeh, ada simulasi. Karena memang ketika masuk ke dunia kerja, kita nggak bisa kerja sendiri kan, harus Betul, berhadapan dengan banyak orang. benar benar. Dan orang-orang di luar sana belum tentu bisa mengerti dengan kondisi kita ya. Iya betul, belum tentu aware, belum tentu Iya. empati, ya kan? Iya. Gitu, udah itu sih yang dipersiapkan sih. Jadi memang secara individunya itu harus dipersiapkan Iya, dengan betul. dengan sangat kuat ya. Nah, apa namanya, dengan Terala Foundation ini setelah dilakukan pelatihan, apakah ada, ya ya baik yayasan HKMI gitu ya, apakah nanti ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk, kemudian dalam tanda kutip "menyalurkan" ya teman-teman yang sudah ikut pelatihan? Ya kalau HKM sendiri sih, udah ada beberapa kolaborasi ya. Ada perusahaan dia dan juga ada, apa ya, yang menyalurkan gitu. Ada beberapa lah, ada apa, lembaga yang menyalurkan buat untuk teman-teman disabilitas. Nah tapi, balik lagi tuh, nanti mungkin ada, pengetesan kan, tesan dia lolosnya untuk kualifikasi ini, dia lolosnya untuk kualifikasi yang mana gitu. Jadi itu sih, di yayasan HKM itu memang benar-benar, apa namanya, mempersiapkan dari hulu ke hilir tadi Iya, ya, betul. dari sisi, apa namanya, entertain untuk Betul betul. menyiapkan kepercayaan diri ada, Iya, terus edukasi ke orang tuanya juga ada, betul. sampai bekerja sama dengan lembaga-lembaga Iya untuk, menyiapkan, anak-anak disabilitas di usia produktif betul. untuk bisa masuk ke dunia kerja. Iya betul Lensa. Nah, ini yang sudah berjalan dari 2020 sampai 2025. Nah, selanjutnya, apalagi yang pingin dicapai sama Yayasan HKMI Kaizen? Karena
eee apa namanya, situasi ini kan tentunya, eee apa namanya, masyarakat yang baik anak-anak maupun dewasa yang mempunyai, disabilitas itu kan sangat banyak ya. Iya. Apakah nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi lagi? Karena ini tentunya nggak bisa, dilakukan sendiri ya. Sendiri, betul. Ya sebenarnya sih, sekarang base kita kan ada di Depok ya, kita juga pengen, apa, bisa bermanfaat buat teman-teman di daerah lain, Oh, gitu, daerah lain. Tapi, intinya sih ke depan kita lebih, pengen lebih banyak memfasilitasi sih, memfasilitasi dan memberikan akses ya, ke teman-teman disabilitas. Memang masih banyak pekerjaan rumahnya ya, untuk itu, iya. dan perlu tim juga untuk itu. Cuman memang di Depok nih kita jadikan role model juga, role model karena kan dari, apa, komunitasnya, dari pemerintah tempatnya itu udah support sekali, kolaborasi dan segala macamnya, dan itu kita bisa jadikan contoh di kota lain ya. Oh gitu. Nah saat ini selain di Depok, apakah ada cabang gitu yang sudah dipunya sama AKMI? Ya kita sih ada di Jakarta, ya di Jalan Tanah Abang 3, cuman, karena balik lagi nih, karena kita base-nya ada di Depok, jadi yang cabang Jakarta belum belum di, aktifasi kali ya, belum Oh, kegiatannya belum banyak di sana, gitu. tapi bahwa memang sudah ada Iya, keinginan untuk bisa memperluas akses-akses betul. terhadap, apa namanya, masyarakat dengan disabilitas Mhm. ataupun dalam lingkup yang besar soal inklusivitas ya, Kaisan Betul ya? ya. Nah itu yang lebih ini sih, yang lebih penting ya. Jadi, bagaimana, disabilitas itu, eee, bisa merasakan hak yang sama, dengan teman-teman kita yang normal gitu, sebenarnya lebih ke situ ya. Untuk merasakan hak sama berarti dia harus tahu ya, haknya apa, terus harus tahu ya kan, pendidikan harus kayak gimana. Nah makanya di akademi eee, kita mengadvokasi itu juga tuh. Oh, Kalau ada masalah di pendidikan, di kesehatan, tuh harus seperti apa, sampai, kita advokasi di bantuan sosial. Karena di kita ternyata banyak yang, menengah ke bawah lah ya, iya. dan itu yang, perlu, mendapat, bantuan sosial dari pemerintah. Dan disabilitas ini memang salah satu komponen tuh Oh. untuk, mendapat bantuan itu, gitu. Jadi selain itu tadi ya, apa namanya, bantuan sosial, terus menyiapkan individunya, Iya, HKMI juga merangkul para orang tua yang betul. jadi support system untuk Benar anak-anak benar ya. benar, itu penting tuh. Heeh. Itu penting karena, orang tua harus disiapkan mentalnya ya. Apalagi, untuk para orang tua muda ya, Iya. yang ternyata dia melahirkan, anak disabilitas. Itu biasanya kita menguatkan itu sih. Atau memang ada juga nih Kansar yang, memiliki, 2 anak disabilitas, dan itu lebih lebih mental mungkin lebih harus perkuat, atau anak-anak yang cerebral palsy, yang ke mana-mana, mereka yang, apa, harus bawa stroller yang traveler tuh, kursi roda traveler, harus ke mana harus bawa itu. Itu kita juga, itu orang tua luar biasa ya yang kita harus support gitu. Karena support system itu termasuk bagian penting dalam tumbuh kembang atau Betul. ekosistem anak-anak dengan disabilitas ya. Iya, betul. Untuk orang tua ini, apakah mereka memang harus harus berani gitu mengungkapkan keluar gitu, "Iya, saya punya anak dengan keadaan seperti ini, jadi," dan kemudian mencari informasi Iya, gitu untuk bisa, apa namanya, berdamai mungkin ya dengan situasi dan kondisinya. mhm. Ya itu, banyak ya, jadi kita beberapa kali juga ke sosialisasi, tentang disabilitas ke beberapa kelurahan di Kota Depok, dan ada juga, banyak juga yang, anaknya itu tidak dikeluarin dari rumah gitu, di dalam, ya di dalam aja gitu. Nah, kita kasih edukasi sih sebenarnya anak-anak itu juga memiliki hak untuk bermain kan. Iya. Ya untuk bermain gitu, memiliki hak untuk menerima pendidikan. Tapi bagaimana langkah awalnya? Nah itu yang kita, kasih akses sih. Langkah Aksesnya itu seperti apa, Kak, Isa? mungkin langkah awalnya itu, anak-anak ini memang harus di-asesmen gitu. Tadi bisa ke LK3 atau ke rumah sakit ya dengan psikolog, gitu. Kita juga menyediakan psikolog sih HPMI sih.
itu. Nah, terus setelah di-assessment dan diedukasi orang tuanya. Jadi anak ini disabilitasnya apa dan harus seperti apa. Orang tuanya juga harus seperti apa cara mendidiknya. Dari yang dasar banget itu dia pendidikan toiletis ya. Jadi bagaimana dia bisa mandiri, apa namanya, mengurus dirinya sendiri. Itu aja dulu tuh untuk anak disabilitas tuh, di Berarti, awal. intinya itu, si orang tua ini harus mempunyai apa, harus bisa terbuka di awal Betul dengan, betul. bahwa ini, saya punya anak dengan kondisi seperti ini. Iya, Kalaupun misalkan mereka, apa namanya, masih merasa ragu gitu ya, datang aja ke tempat, apa namanya, ya seperti LK3 itu tadi, LK3 LK3, LK3 bisa. ataupun ke yayasan-yayasan seperti HKMI dan Iya, betul, lain-sebagainya, iya gitu. betul. Karena nanti di sana dia akan mendapatkan, apa namanya, edukasi informasi Betul, seputar, bisa. bagaimana, apa nih, beradaptasi dengan anak-anak disabilitas. Iya. Dan itu pasti susah tuh kan, Sar, tuh ya. Iya, Maksudnya, mereka memiliki anak disabilitas, itu pasti, terguncang ya secara, psikis gitu, eee, makanya banyak juga yang ke HKMI gitu, kita saling menguatkan gitu. Dulu, bercerita tuh pertama kali, apa namanya, tahu anak itu disabilitas gitu. Terus, tetangga-tetangga kayak gimana, terus di sekolah seperti apa segala macam. Nah, tapi di satu titik kita memang, nggak boleh down juga orang tuanya, harus tetap jalan, hak-haknya untuk anaknya. iya. Tapi, orang tua juga sebagai tadi yang Kakak bilang support system, juga harus tahu bagaimana cara menangani anak disabilitas ya. Iya, jadi memang, apa namanya, ini banyak pihak yang bisa membantu perkembangan dari anak-anak dengan disabilitas ya, Betul gitu. betul. Aksesnya juga sekarang sudah bisa didapatkan juga ya, Mhm. informasinya. Jadi Iya. buat, para orang tua juga, Mhm. ya mempunyai, apa namanya, anak disabilitas. Mhm. Salah satu yang bisa dijangkau itu bisa ke Yayasan HKRI, untuk yang di domisili daerah Depok, Ya, nanti dari HKRI juga bisa, difasilitasi untuk ke pemerintah Kota Depok misalkan di betul LK3. betul Jadi nanti LK3 itu juga menyediakan tadi ya beragam fasilitas betul dari banget. edukasi, assessment, dan lain-lain, dan juga bisa menggali berbagai informasi yang sekarang juga banyak tersebar di internet ya. Iya, betul. Banyak kegiatan-kegiatan juga tuh, yang apa, yang sekarang udah kegiatan yang disabilitas bisa ikuti. Iya. Iya, terakhir saya nonton konser Dewa 19 DJ sama anak-anak kita juga tuh. Itu juga, jadi Seru seru tuh. semua banyak ya bisa Betul menikmati cara. Jadi, apa namanya tadi, mungkin di awal tadi seperti Kaisan mhm. terguncang gitu ya, Betul, tapi, pasti pasti. eee, itu juga kan seiring waktu ya Mhm, berproses Kaisan. proses. Tapi pada intinya juga harus, bisa mencoba perlahan untuk berdamai, Betul tapi cara berdamainya itu kita juga harus bisa mencari informasi ya, seputar bagaimana atasi perkembangan, berdamai dengan anak-anak yang mempunyai keterbatasan disabilitas. ya. Oke, ini, obrolannya, tadi menarik banget sama Kak Ihsan. Eee, oke parents dan, sahabat inklusi, terima kasih sudah menyaksikan episode pertama dari program, Bicara Disabilitas, yang bisa kalian, saksikan nanti di YouTube channel Inklusi Positif. Jadi inklusi positif ini merupakan inisiasi dari, yayasannya HKMI untuk bisa berbagi cerita, informasi, dan pengalaman, seputar disabilitas. Eee, nanti di channel ini juga akan ada, apa namanya, informasi atau konten-konten yang lain gitu ya, seputar disabilitas. Dan juga terima kasih, kepada pemerintah Kota Depok yang sudah memberikan akses, ruang podcast untuk episode perdana ini. Eee, terima kasih banyak sudah mendukung, perkembangan, disabilitas di Kota Depok maupun, nasional secara umum. Parents dan sobat inklusi, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Inklusi Positif, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dari Yayasan HKMI dan Facebook-nya. Mari bersama-sama
menciptakan dunia yang lebih inklusif untuk semua. Sampai jumpa.